Ya, pemirsa, tentunya kita kembali lagi nih menyapa dan berbincang lagi ya. Betul. Tentunya masih bersama si partner yang kece. Si partner ya, si partner. Kamu susah banget nyebut nama aku gitu ya? Kayak Yan. Oke, Sulaiman, tidak Oke. apa-apa. Dan tentunya juga masih dengan narasumber kita nih. Ya, betul. Masih dengan Kak Ina ya. Oke. Dari El Umu Kendari. Owner El Umu. Kendari. Umu ya? El Umu. El Umu ya. Oke. Jadi pelafalan itu harus tepat dan benar. Harus kokoh lah. Coba ulang. El Umu. Sambil lihat ke kamera coba. El Umu. Harus masak dulu. Oh iya. Oke. Oke, kita lanjut lagi Kak. Tadi kan pertanyaan yang sempat bukan pertanyaan sih ya, Cerita yang sempat terpotong tertunda. tadi karena ada iklan lewat bahwa memang dari awal Kak Ina ini memulai bisnis, kemudian tiba-tiba dapat orderan dan juga buka toko di depan kampus dan kena musibah lagi. Naik turunnya itu sangat luar biasa. Nah, gimana perasaannya Kak Ina pada saat itu? Jadi waktu bisa nyewa toko saja ini rasanya enggak pernah kepikiran karena memang awalnya itu cuma tujuannya jualan ini kan awalnya cuma menyambung hidup. Enggak sampai bilang harus punya nama, El Umu atau apa seperti, tapi karena tuntutan dari pelanggan, karena harus masuk ke dinas-dinas ya waktu itu orderan snack box. Kayak misalkan di Sultra TV ini nanti. Amin. Aduh, orderkan begitu snack box gitu. Itu kan Insya harus ada syaratnya kan, misalkan harus ada logo karena itu pertanggungjawaban perusahaan. Ada brand juga. Iya, seperti itu. Jadi waktu itu mikir, gimana caranya nih, nama apa yang tepat seperti itu ya? Karena kebetulan suami basicnya memang sekolahnya di bahasa Arab. Jadi El Umu itu artinya ibu. Oh, ibu ya. Bunda. Iya, bunda. Bunda Umu kan bunda. L-nya itu karena anak-anak saya semuanya namanya ada L-nya. Bukan El dulu ya. Bukan ya. Bunda Maya berarti ya. Ada Elsa Sumi, jadi El Umu itu bundanya L seperti itu. Jadi awalnya dulu dapur El Umu. Tapi karena berkembang 2019 itu saya memutuskan tidak terima lagi orderan makanan berat ya, seperti nasi tumpeng. Dulu kan saya seperti itu. Orderan tumpeng saya terima, nasi lunchbox apa semua saya terima, cateringan terima. Jadi namanya dulu itu dapur El Umu. Tapi karena di perizinan 2019 itu harus terfokus kan. Jadi ini fokusnya apa ini, jualan harus satu usaha, kue kah atau apa. Jadi diubah jadi El Umu saja seperti itu. Jadi kembali lagi tadi ke kebakaran itu 2017. Masalah itu saya lagi hamilkan anak ketiga loh. Iya. Lagi sementara hamil 9 bulan. Jadi 2017 itu nih alhamdulillah orderan lancar seperti itu, dan waktu itu hari Kamis saya ingat sekali itu kebakarannya. Enggak terlupakan sampai sekarang, bahkan kobaran apinya saya nggak bisa lupa. Kayaknya ada trauma ya. Sangat. Jadi itu 2017 Ba'da asar, jadi lagi azan asar. Alhamdulillah saya sudah selesai sholat, suami lagi siap-siap mau sholat. Bunyi ledakan waktu itu. Mungkin kalau adik-adik masih kuliah waktu itu mungkin masih ingat kan dia berapa itu, Bu? 2017. Saya belum masuk ya. Belum masuk. Masih SMA. Kita ya sudah rasakan. Jadi waktu itu kan ledakannya itu di Pertamini. Jadi ada memang orang yang sengaja bakar tuh. Jadi berderet kan itu toko-toko di depan kampus itu kan berjajar nih. Mulai dari yang cuman papan. Nah kebetulan ruko saya yang saya sewa itu kan dia semi permanen, yang di bawahnya tembok, di atasnya papan. Dan di sebelah saya itu pangkalan gas. Jadi bisa dibayangkan bagaimana waktu itu kebakarannya. Masya Allah, ribut ini. Kebakaran. Saya tidak pikir yang lain, saya langsung keluar saja. Untungnya pada waktu itu karyawan saya liburkan karena memang jadwal melahirkan itu besok ceritanya. Check up terakhir itu besok hari Jumat. Jadi ini mau melahirkan nih ceritanya ya. Jadwal check up terakhir untuk melahirkan itu besoknya. Jadi hari ini kejadiannya. Karyawan memang sudah saya liburkan karena mau fokus di lahiran ceritanya. Jadi alhamdulillah saya bersyukurnya waktu itu tidak ada anak-anak produksi. Tidak ada karyawan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ada karyawan saya, tanggung jawab saya kayaknya lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi saya bersyukurnya di situ. Alhamdulillah sudah selesai sholat. Saya tidak pikir yang saya ambil tuh hanya dokumen-dokumen pribadi saya, KTP, apa semua, ijazah, apa semua itu saya yang diselamatkan dengan anak-anak. Bahkan saya keluar pun tidak pakai alas kaki. Pokoknya yang baju di badan saja. Keadaan panik gitu ya. Keadaan panik. Api sudah menjalar di mana-mana. Asap panas itu yang hitam itu sudah masuk di ruko apa semua. Saya keluar. Saya bilang ya Allah, kalau memang
ada barang yang tidak halal di dalam toko saya ridho kok kalau diambil lagi, saya bilang begitu. Karena memang kan kita mencari karena memang tuh karena Allah ya, kalau orang muslim seperti itu, jadi ridho, pokoknya ridho di situ. Ya sudahlah, orang yang berat sekali saja ujiannya awalnya saya terima kok, apalagi cuman ini, seperti itu. Ya sudah, saya terima. Nah, ruko itu adalah satu-satunya tempat tinggal saya yang saya sewa. Saya nggak punya rumah lagi saat itu. Saya nggak punya rumah. Ada sih rumah orang tua di kampung ya, di Konsel. Oh, jauh. Nggak punya apa-apa waktu itu. Tapi bapak saya itu lagi ada pekerjaan rehab rumahnya orang. Jadi waktu itu ngungsinya di situ di proyek. Iya, anak saya yang kecil-kecil 2 orang dan saya dalam keadaan hamil ngungsinya di proyek. Dan itu kan pada saat itu lagi persiapan mau melahirkan. Iya, besoknya. Ini waktu yang bantu ini adik-adik mahasiswa kan, teman-temannya adikku kasih keluar barang apa semua. Ini saya diceritakan karena saya sudah mengungsi duluan. Nah, selesai asar, selesai isya, suami pulang ke tempat proyek itu, tempat ngungsi, bilang nih, alhamdulillah enggak ada yang terbakar barang tak. Bahkan tali jemuran pun tidak ada yang disentuh api. Aduh, merinding. Padahal ini dinding sudah hangus. Saya bilang, Masya Allah. Sampai temanku, iya saya merinding juga kalau cerita. Sampai temanku itu yang datang, itu orang BP POM itu, datang ke sana cek. Dipikirnya saya masih di situ. Bilang, ya Allah ini apa yang kau bikin sampai kayak begini? Ini tetanggamu kiri kanan hangus semua loh. Kenapa rumahmu enggak? Iya, jadi kalau pernah nonton berita kemarin ada yang rumah makan tidak terbakar, seperti itu. Oh, itu tempatnya Kakak. Bukan, maksudku seperti itu yang ininya. Ada berita kemarin itu rumah makan itu, rumah makan berkah ya. Iya, tapi satu yang tapi itu satu yang dia makan. saja, mirip-mirip seperti itulah keadaannya, nggak kebakar. Samping kiri kanan terbakar. Terbakar semua, belakang rumah kos terbakar. Jadi setelah itu karena saya tadinya ya, cuma ruko itu saja satu-satunya tempat saya tinggal, jadi karena sudah ngungsi, besoknya saya melahirkan. Ketubannya pecah dini. Harusnya jadwalnya bukan hari itu kan, jadwal check up harusnya. Kata dokter, ya sudah pecah dini, ini sudah pembukaan 2. Mungkin saya cerita, karena saya kaget mungkin dok, karena kebakaran. Jadi mungkin di rumah sakit itu pada kasihan mungkin sama saya jadi saya waktu melahirkan dapat diskon. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya, ada berkah. Ada berkah ya. Ayah, kita aja yang dengarnya merinding ya, apalagi traumanya nih Kak. Iya, Ya. benar, apalagi trauma Kakak yang sekali. benar-benar Melihat. merasakan pada saat itu juga. Dulu saya kan masih SMA belum. Iya, kamu masih Tapi- bocil ya. Masih bocil tapi dengar saja ceritanya udah merinding ya. Sudah terbayang ya kan gimana. Tapi sekarang masih merinding tidak? Masih merinding. Masih berarti ada yang lewat di belakang. Oke. Nah, pada saat itu Kak, pada saat itu apa namanya? Kakak benar-benar tahu gitu loh, apa namanya, tempatnya Kakak itu nggak kena kebakaran kayak gitu. Nah, pada saat itu gimana perasaannya Kakak? Ya speechless lah, kayak nggak percaya, ya Allah begini dia ternyata baiknya Allah, seperti itu. Terus adikku yang mahasiswa itu kekeh, saya bilang kenapa kamu harus selamatkan barang-barang, maunya selamatkan dirimu dulu. Bang, jangan mbak, kan mbak setengah mati ini ceritanya beli barang-barang ini dari, kan dia ikut saya kan waktu kuliah, dia tinggal di tempatku jadi dia tahu lah. Jadi oven apa semua itu tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang terkena api seperti itu. Jadi setelah itu barulah ini ceritanya, karena saya harus pulang ke kampung, ke rumah orang tua kan nggak punya tempat tinggal. Nah, suami jadinya pulang balik nih. Suami cari kerja kan, dia jadi ini marketing perumahan waktu itu. Jadi suami pulang balik konsel Kendari sampai bosnya itu bilang, kenapa ini Pak Sabur pulang balik sampai terlambat terus dijelaskan sama temannya, ini Pak rumahnya yang kebakaran waktu itu di kampus. Oh begitu, kalau begitu ini saja, pakai saja rumahku yang di Zamzam, jadi rumah saya sekarang. Di mana itu, Bu? Di Zamzam Residen, di Homebase. Homebase, oh, Jadi di itu. Lepo-Lepo. Iya. Iya, emang ada yang di Puatu. Situ dipinjami ceritanya, pakai saja. Nanti kalau ada uangmu baru bayar kalau punya uang. Jadi saya bilang, ya terserah mau kecil, mau apa, mau jelek rumahnya, yang penting alhamdulillah ada yang mau bantu. Jadi saya bawa situ, masih merah, anakku ya masih sekitar 1 bulanan. Terus saya nekat sama suami, saya harus jualan lagi ini. Nggak bisa kalau kayak begini terus. Jadi dalam keadaan rumah belum ada dapurnya, rumah BTN subsidi gimana sih, kecil gitu kan. Jadi saya jualannya itu di teras rumah, bikin kuenya di ruang tamu, dapur juga di situ. Digabung ya. Digabung. Oke, pemirsa, tentunya luar biasa sekali perjalanan Kakak ya. Oke, jika kita sabar dan ikhlas, tentunya hal-hal baik yang selalu bersama kita ya Kak. Ya, betul sekali. Oke, dan tentunya Kak, tadi kan pas kebakaran pasti ada trauma terbesar dari kakak kan Kak. Bisa mungkin ceritain atau siapa sih yang menjadi support system pada saat itu Kak?
Tentunya suami lah. Karena alhamdulillah saya dan suami itu kan merintis usaha sama-sama nih. Jadi kalau misalkan saya lagi down, ya suami yang nguatin. Kata ya, insya Allah ada nih hal terbesar di depan. Seperti itu. Jadi saya kuat kembali. Tentunya akan indah pada waktunya ya. Betul. Oke, Dan dan- akan indah juga kalau kita break sekarang ya. Kasihan para pura yang di belakang sudah teriak. Kode-kode terus. Oke, kita break dulu ya sobat One. Oke, Jangan jangan kemana-mana, kemana, tetap di inspirasi kita. Double S,